Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah, dalam rangka memperdalam ilmu agama kita. Mudah-mudahan kesabaran kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan dilipat gandakan pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, suri dan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan beliaulah akhirnya kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, dan nikmatnya persaudaraan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pembahasan kita masih seputar tentang haddus sariqah, hukuman bagi pelaku pencurian. Terakhir kita telah membahas tentang hadis Rafi' bin Khadij, di mana beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qat'a fi thamarin wala katharin, tidak dipotong tangan orang yang mencuri buah dan mayang kurma, buah yang masih menempel di pohonnya, buah yang masih menggantung di pohonnya. Meskipun hadis ini berbicara tentang konteks kurma, akan tapi buah yang dimaksud dalam hadis ini umum, mencakup berbagai macam buah-buahan. Sehingga di akhir pertemuan yang lalu kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau mencuri buahnya itu 1 ton, 1 kuintal, atau 1 kebun habis buahnya, kan begitu. Maka ya pembahasannya berbeda lagi, begitu. Apalagi kalau kemudian mencurinya masuk kebun dengan membawa peralatan lengkap, dengan membawa truk dan sejenisnya, kan begitu. Nah, itu jauh di atas nisab lagi. Meskipun para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Maka ada 2 pendapat terkait dengan permasalahan ini. Meskipun kalau kita lihat zahir hadis,
kita dapat memahami bahwasanya hadis ini merupakan dalil yang tidak mewajibkan potong tangan terhadap pencuri buah-buahan dan wayang kurma yang di tengah-tengah ada minyaknya, baik yang masih berada di pohon maupun yang sudah dipetik. Dan inilah pendapat Imam Abu Hanifah yang terangkum dalam kitab Nihayatul Mujtahid. Pendapat kedua mengatakan, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya wajib tetap hukum potong tangan terhadap pencuri benda yang tersimpan dan tersembunyi, baik masih di atas pohon atau sudah dipetik. Jadi meskipun mayoritas ulama kemudian memberikan syarat yang tersimpan dan tersembunyi kan gitu, baik yang masih di atas pohon maupun yang sudah dipetik. Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasan lebih detail terkait dengan buah-buahan yang ada di pohonnya. An Abi Umayyah al-Makhzumi qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilissin qad i'tarafa i'tirafan. Dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pencuri yang telah benar-benar mengakui pencuriannya. Walam yujad ma'ahu mata'un, akan tetapi tidak didapatkan barang yang dicurinya. Jadi orang ini mengaku telah mencuri, tapi barang yang dicuri tidak ada pada saat itu. Nggak tahu apakah sudah dijual atau disimpan di tempat yang lain. Yang jelas tidak ada pada orang tersebut, dan barang curiannya juga tidak dibawa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bertanya, ma ikhaluka sarakta, aku tidak mengira engkau ini benar-benar telah mencuri. Qala, orang ini menjawab, bala, ya betul ya Rasulullah. Fa'ada alaihi marrataini aw thalathan, bahkan orang ini mengulang pengakuannya 2 atau 3 kali. Dan Rasulullah SAW juga mengulanginya 2 atau 3 kali, mengulangi pertanyaannya bahwasanya orang ini benar-benar telah mencuri. Fa'amara bihi faqutiya, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum potong tangannya. Waji'a bihi, setelah itu orang ini dihadapkan kembali kepada Rasulullah SAW. Setelah tangannya dipotong, dihadapkan kepada Nabi. Istaghfirillah wa tub ilaihi, mohonlah ampun kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, dan bertaubatlah kepadanya. Jadi setelah selesai hukuman potong tangan, Rasulullah meminta kepada orang ini untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Faqala, orang ini kemudian mengatakan, astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Faqala, lalu Nabi kemudian bersabda, Allahumma tub alaihi thalathan, ya Allah, terimalah taubatnya. Dan itu diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Akhrajahu Abu Dawud wa lafdhu lahu wa Ahmad wa Nasa'i wa rijaluhu thiqat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dalil bagi seorang pemimpin untuk mengingkari agar si pencuri ini tidak mengakui perbuatannya. Dan di sini pula dapat kita fahami bahwasanya
terkait dengan pengakuan seseorang itu, sang pemimpin ini mengulang 2 atau 3 kali. Seakan-akan masalah ini mirip dengan masalah hukuman zina kemarin yang lalu yang pernah kita bahasnya. Jadi untuk menegaskan bahwasanya apakah orang ini benar-benar mencuri. Karena siapa tahu orang ini tidak memahami dan orang ini tidak mengerti permasalahan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memberikan hukuman. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam kasus orang yang mengaku sebagai pezina atau telah berzina. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah orang yang mencuri itu harus mengulangi pengakuannya sampai 2-3 kali atau cukup hanya sekali saja? Pendapat pertama mengatakan sang pelaku ini harus mengakui sebanyak 2 kali. Nah, ini juga pernah kita bahas, kenapa harus 2 kali? Ya karena memang saksi untuk suatu perkara itu 2 orang laki-laki yang adil lah, yang dapat dipercaya. Sehingga seakan-akan pengakuan 2 kali ini sebagai ganti dari saksi tersebut. Akan tetapi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya untuk menetapkan pengakuan tersebut cukup sekali saja. Jadi kalau ada orang yang sudah ngaku dia mencuri, ya maka cukup sekali. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini tentunya seorang penegak hukum, seorang hakim juga itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah perlu diulang pengakuannya atau tidak, sebenarnya ya seorang penegak hukum atau seorang hakim mestinya bisa memutuskan terkait dengan hal itu. Bisa jadi juga Rasulullah SAW mengulang 2-3 kali itu karena memang ya melihat orang ini orang baik. Makanya beliau mengatakan dengan kata-kata ma ikhaluka sarakta, aku tidak mengira engkau telah mencuri. Berarti dalam pandangan Rasulullah orang ini adalah orang baik. Makanya perlu diulang pengakuan itu. Apakah 2 kali atau 3 kali? Wa akhrajahu al-Hakim min hadits Abi Hurairah. Hakim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Fasaqahu bima'nahu. Yang meriwayatkan hadis dengan makna yang sama. Wa qala fihi, di situ disebutkan idhabu bihi faqta'uhu thumma hsimuhu. Bawalah ia, potonglah tangannya, kemudian bakarlah bekas luka tempat dipotong tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keterangan thumma hsimuhu. Al-hasmu itu adalah disetrika. Kalau bahasa sekarang itu setrika gitu. Jadi perintah dari Rasulullah untuk membakar atau memanaskan bekas luka potong tangan tersebut. Mengapa demikian? Agar tetesan darah itu terhenti, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun seorang pelaku pencurian itu dipotong tangan, bukan berarti kemudian setelah dipotong dibiarkan begitu saja darahnya mengalir, tidak berhenti dan seterusnya, tidak. Tapi Rasulullah memerintahkan agar tetap dirawat sehingga darah itu kemudian bisa berhenti.
Yang terjadi di zaman dulu itu dibakar atau dipanaskan dengan besi sehingga darahnya berhenti. Ya kalau sekarang kan teknologi lebih canggih lagi kan gitu. Jadi ilmu kedokteran lebih canggih lagi. Kenapa? Karena hukuman bagi orang ini adalah potong tangan, bukan hukuman mati. Kalau kemudian luka itu dibiarkan begitu saja, darahnya mengalir terus, mengucur terus, bisa jadi kehabisan darah, mati juga kan begitu. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menghentikan darahnya, dan pada saat itu yang digunakan adalah menggunakan api atau menggunakan besi dipanaskan untuk menghentikan darah tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah ini ada pembahasan yang penting di sini dari pensyarah kitab Bulughul Maram. Termasuk mengamalkan sunnah dalam permasalahan ini adalah menggantungkan potongan tangan itu di lehernya. Kayaknya lucu ya. Ini penjelasan tambahan dari pensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Termasuk mengamalkan sunnah yaitu menggantungkan potongan tangan di leher orang tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad dari hadis Fudhalah bin Abid yang menyebutkan, dia ditanya seseorang, apakah menggantungkan bekas tangan yang dipotong di lehernya itu termasuk perbuatan sunnah? Ia menjawab, ya. Saya pernah melihat Nabi SAW memerintahkan hukum potong tangan, lalu menggantungkan bekas potongan itu di lehernya. Ya, jadi ada hadisnya. Diriwayatkan juga dengan syarat yang lain bahwa Ali radhiyallahu anhu memerintahkan memotong tangan pencuri, lalu ada sebagian kaum muslimin melintasi tempat tersebut dan melihat potongan tangan itu tergantung di lehernya. Diriwayatkan pula dihadapkan kepadanya seorang pencuri yang mengakui perbuatannya sebanyak 2 kali, maka tangannya dipotong dan digantungkan di lehernya. Orang yang meriwayatkan menceritakan hadis ini kemudian memberikan komentar, memberikan testimoni, seakan-akan saya melihat potongan tangan tersebut memukul-mukul dadanya. Jadi kayak mainan aja ya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka untuk memberikan efek jerah kepada orang yang mengambil harta milik orang lain tanpa hak, dan ternyata itu juga berhasil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemerintahan kaum muslimin. Kalau sekarang orang yang mencuri apalagi ngambilnya banyak, justru malah bangga ya. Diliput di media, di televisi dengan ketawa ketiwi kan begitu kan, seakan-akan bangga begitu. Orang mencuri kok bangga kan begitu. Dan kita lihat saat ini ternyata kan tidak ada efek jerah. Salah satu di antara bukti bahwasanya hukum itu tidak memberikan efek adalah ya pencurian itu semakin banyak. Kenapa koruptor semakin banyak? Ya karena yang ketangkep hukumannya ringan, bahkan bisa diringankan dan diringankan lagi kan begitu kan, sehingga tidak ada efek jerah. Makanya yang lain, yo itu aja dihukum cuma begitu kan begitu. Bahkan ada pepatah mengatakan ya semakin banyak yang dikorupsi semakin keren kan begitu kan. Ya begitulah yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi ya.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu di antara fungsi penerapan hukum yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya agar memberikan efek jerah, agar orang lain itu kemudian tidak dengan seenaknya mengambil milik orang lain tanpa ada hak dan keridhaan. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yugharramus sariqu idza uqima alaihi al-haddu. Pencuri tidak perlu mengganti barang yang dicuri jika hukuman itu telah dijalankan atasnya, jika dia telah dipotong tangannya. Rawahun Nasa'i wa bayyana annahu munqati. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, beliau mengatakan hadis ini terputus sanadnya. Qala Abu Hatim mengatakan huwa mungkarun, hadis ini hadis mungkar. Karena memang dari sisi zahir teksnya itu agak berbeda. Kok enak banget orang yang mencuri dihukum potong tangan, tapi barang yang dicuri itu tidak harus diganti atau dikembalikan. Enak banget kan, begitu kan? Makanya secara logika nggak masuk akal. Dan hadis ini memang hadis yang lemah, bahkan Abu Hatim mengatakan hadisnya mungkar. Tapi ya meskipun demikian, ya memang maksud dari hadis yang dhaif, yang lemah ini adalah bahwasanya seorang pencuri itu tidak diwajibkan untuk mengganti barang yang dicuri atau mengembalikannya, bahkan termasuk ketika rusak. Karena hadis ini lemah, maka para ulama kemudian berbeda pendapat. Jangankan hadis yang lemah, hadis yang sahih saja para ulama bisa berbeda pendapat, apalagi pendapat yang atau hadis yang lemah. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya si pencuri tidak wajib mengganti yang dicuri bila telah dilaksanakan hukum potong tangan. Memang secara logika ya nggak masuk akal. Kalau misalkan dia mencuri uang 1M, 2M, kemudian potong tangan, uang 2M atau barang senilai 2M tidak dikembalikan, ya enak banget kan? Masih enak kan, begitu kan? Meskipun tangannya dipotong. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi pencuri itu tidak wajib mengembalikan, bahkan mengganti jika memang yang dicuri itu rusak. Dalilnya adalah hadis ini. Jadi dalilnya itu hadis yang lemah. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, juga riwayat dari Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya barang tersebut masih harus diganti berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa tangan harus membayar atau mengganti barang yang diambilnya. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Seorang pencuri harus mengganti barang yang dicurinya jika memang barang itu rusak. Seorang pencuri mencuri motor, karena motor ini dicuri, ngambilnya dipaksa sehingga ada beberapa yang rusak. Menurut pendapat yang kedua, ya tetap harus ganti rugi atas kerusakan barang tersebut, meskipun juga dihukum potong tangan. Sedangkan hadis Abdurrahman tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan dengan adanya perbedaan ulama dalam menetapkannya. Jadi hadisnya tidak benar atau lemah sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya dengan jalan yang batil. Ada larangan itu.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Karena dalam permasalahan ini ada dua hak yang berbeda. Potong tangan itu urusan pencuri dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mengganti barang itu urusan pencuri dengan sesama manusia. Nah, ini bedanya. Jadi ada dua hak yang berbeda. Satu itu urusan dengan Allah, satu urusan dengan manusia. Urusan dengan manusia tetap harus diselesaikan. Bahkan justru tanggungan dan urusan bersesama manusia itu lebih berbahaya daripada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah urusan sesama manusia diselesaikan, barulah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Potong tangan itu kan berkaitan dengan Allah. Hutangnya sama Allah kan begitu. Sehingga kalau orang ini sudah mengembalikan barang yang dicuri, termasuk mengganti rugi kerusakan barang tersebut, orang ini kemudian juga dipotong tangan, dan orang ini benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya ini insya Allah akan diterima. Sebagaimana kisah dari Rasulullah dan sahabat tadi, bahkan didoakan oleh Rasulullah, ya Allah terimalah taubatnya, diulang sampai 3 kali. Jadi penerapan hukuman di dunia itu dalam rangka untuk menghilangkan hukuman di hari akhir nanti. An Abdullah bin Amr bin al-As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil thamaril mu'allaq. Ini tadi yang sempat terjeda ya. Bahwasanya beliau ditanya tentang pohon atau buah kurma yang masih tergantung di pohon. Faqala, beliau bersabda, man asaba bi fihi min dhi hajatin ghaira muttakhidin khubnatan fala syai'a alaihi. Siapa yang mengambil dengan mulutnya, jadi ngambil atau kalau dibilang mencuri buah yang berada di pohon dengan mulutnya, ini istilah hadis ini dengan mulutnya. Karena suatu keperluan, ya kan, memang dia lapar dan membutuhkan, tanpa menyimpannya dalam baju. Kalau sekarang tanpa menyimpan di kantong, bawa kantong plastik misalkan, maka dia tidak ada hukuman. Istilahnya ma'fu, dimaafkan. Tapi kalau sekarang ya nggak ada orang yang langsung ngambil buah di pohon dengan mulutnya, ya kan, pastinya dengan tangannya kan. Itu isyarat bahwasanya mengambilnya itu karena dia butuh untuk mengisi perutnya yang lapar, sekedar untuk konsumsi, dan tidak disimpan di bajunya atau tidak disimpan di kantong kresek, maka orang ini tidak ada hukuman. Bisa dikatakan dimaafkanlah ya. Tapi jangan kemudian nanti, wah itu ada mangga, ambil satu dimakan, oh berarti dimaafkan. Ya nggak boleh juga. Ini kan pembahasannya kurma. Kemudian beliau melanjutkan, wa man kharaja bi syai'in minhu fa 'alaihi al-gharamah wal 'uqubah. Ini yang kedua. Barang siapa yang membawa sebagian keluar, ini berarti di kebun kan. Jadi dimakan iya, masukin ke kantong iya, dibawa keluar kebun, maka dia wajib mengganti yang diambil tersebut plus mendapatkan hukuman. Tapi hukumannya tidak berupa potong tangan, ada hukumannya. Ini yang kedua. Jadi bawa kantong lah istilahnya.
nggak cukup dengan dimakan, tapi kalau bawa kantong itu kan berarti menunjukkan bahwasanya dia tidak hanya untuk ngisi perut, tapi memang ya ada niat dan sengaja mencuri kan begitu. Yang ketiga, wa man kharaja bi syai'in minhu ba'da an yuqiyahul jarinu fa balagha thamanal mijanni fa alaihi al-qat'u. Nah, ini yang ketiga. Maka barang siapa yang membawa sebagian keluar setelah dihamparkan di tempat jemuran, nah ini yang ketiga ini, jadi kormanya itu sudah dijemur, sudah dipetik, sudah dijemur, sudah dihamparkan di tempat jemuran, kemudian dibawa keluar, dan nilainya itu mencapai harga perisai tameng, maka ia harus dipotong tangannya. Nah, ini sebagai kelanjutan dari pembahasan buah-buahan tadi. Ada 3 penjelasan dari Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pokok masalah dalam hadis ini. Yang pertama adalah jika dipetik sekedar memenuhi kebutuhan, maka dia dibolehkan sekedar untuk mengganjal perutnya yang lapar, dan memang orang ini adalah orang yang membutuhkan, tidak ada masalah. Jadi istilahnya tidak ada hukuman, tidak ada mengganti. Ya paling nanti urusannya dengan pemiliknya, tetap harus minta maaf dan seterusnya. Yang kedua, dilarang membawanya keluar dari kebun. Jika dia membawa keluar, bisa jadi buah-buahan itu belum dipetik dan dijemur atau sudah dijemur. Apabila sebelum dipetik, maka ia harus mengganti dan dihukum. Tapi jika mengambil setelah dipetik dan dijemur serta mencapai nisab, maka harus dihukum potong tangan berdasarkan sabda Nabi SAW yang disebutkan di atas. Ya, jadi kalau membawa keluar itu ada 2. Ini buah-buahan atau korma ini sudah dipetik atau belum. Kalau belum dipetik, jadi dia mencurinya itu metik sendiri, kemudian masukin kantong, bawa keluar, mendapatkan hukuman dan harus mengganti. Dan para ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan hukumannya ini. Ada yang mengatakan dia harus mengganti 2 kali lipat, bahkan hukumannya plus hukumannya ini adalah dengan dicambuk. Tapi hukuman seperti ini yang tidak disebutkan dan tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis itu diserahkan kepada seorang hakim. Terserah hukumannya mau dihukum seperti apa. Jika memang hanya sekedar bawa keluar 1 kantong wasak dan seterusnya. Tapi jika memang sudah dipetik, bahkan sudah dikeringkan, dijemur, dan yang diambil itu mencapai nisab, maka dia harus dipotong tangan, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pembahasan ini nyambung juga dengan pertanyaan di akhir pertemuan kita yang lalu terkait dengan jika ada orang yang ngambil mencuri buahnya berton-ton, kan begitu kan? Nah itu. Jadi sebenarnya kalau konteks sekarang tidak hanya buah. Kalau di kampung, di daerah itu ya termasuk tambak. Iya kan? Termasuk tambak. Di Nabi, di daerah Nabi kan tidak ada tambak, tidak ada kolam, tidak ikan kan begitu. Nah, itu bisa kita kiaskan ke sana. Kalau kita pembahasan sekarang buah-buahan, ya termasuk juga mereka orang yang misalkan malam hari tambahnya orang itu dijaring, semuanya diambil, dapat berapa karung gitu dan seterusnya. Ya kalau mencapai nisab ya sama dengan ini, tetap dihukum potong tangan. Masalah selanjutnya adalah untuk mewajibkan hukum potong tangan diharuskan barang itu tersimpan berdasarkan sabda Nabi SAW, la qat'a fi thamarin wala katharin wala fi harisati jabalin
fa idza awahul murahu awil jarinu fal qat'u fi ma balagha minal mijanni. Tidak dipotong tangan orang yang mencuri buah, mayang kurma dan kambing yang berada di gunung apabila telah tersimpan di tempat jemuran atau kambing atau di kandang. Maka harus dihukum potong tangan bila telah mencapai harga perisai. Nah, ini permasalahan barang itu harus disimpan di tempat yang aman ini juga menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya kan? Jadi syarat harus tersimpan dulu. Ada yang mengatakan ya harus tersimpan. Kalau ternyata nggak disimpan, nggak dikunci, ya yang nyuri nggak wajib dipotong tangan, tapi tetap harus dihukum kan begitu. Yang itu mengatakan ya tetap dipotong meskipun tidak disimpan dan seterusnya. Ini sudah muadzan belum? Nah, ini yang ada cerita yang unik lagi. An Safwan bin Umayyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu amara bi qat'il ladzi sarqa ridaahu fashafa'a fihi hal qabla an ta'tiyani bihi. Dari Safwan bin Umayyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika memerintahkan memotong tangan orang yang mencuri selendangnya. Orang yang mencuri selendang diperintahkan untuk dipotong tangan. Lalu ia meminta kebebasan untuk pencuri, maka Nabi bersabda, mengapa yang demikian itu tidak engkau lakukan sebelum melaporkan perkara itu kepadaku. Jadi kisah ini ada ceritanya. Hadis ini ada kisahnya. Bahwasanya ketika sahabat yang bernama Safwan bin Umayyah berbaring tiduran lah, ada yang mengatakan di Masjidil Haram, ada yang mengatakan di Masjid Nabawi, berbaring di masjid lah, berbantalkan selendang. Jadi selendangnya itu dipakai untuk bantal lah, ya mungkin ya sengaja biar tidak hilang dan dicuri juga. Tiba-tiba ada orang yang datang langsung mengambil selendangnya tersebut. Jadi selendang yang sengaja dipakai bantal. Mungkin kalau kita sekarang tas ya, kita di perjalanan mampir di masjid, kita bawa tas itu kita gunakan untuk bantal agar tidak hilang atau dicuri orang, begitu ya. Tapi ini selendang. Ada orang yang mengambil, lalu pencuri ini berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, dilaporkan dan dihadapkan kepada Nabi SAW. Karena masalah ini adalah pencurian dan sampai kepada Nabi, maka Nabi kemudian memerintahkan kepada orang ini untuk dipotong tangan. Kira-kira harga selendang itu berapa ya? Iya kan? Makanya disinilah kemudian di beberapa pertemuan yang lalu ada pembahasan perbedaan ulama terkait dengan nisab. Ada yang mengatakan berapapun yang penting mencuri potong tangan. Ini selendang. Ya yang biasa atau sorban lah ya. Jadi karena ini nyampe kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan untuk dipotong tangannya. Setelah ada keputusan itu, sahabat Safwan ini merasa kasihan. Ya mungkin kalau di kita kan ada orang mencuri ketangkep dikebukin ponyokan begitu. Kemudian yang dicuri ini, orang yang dicuri kemudian merasa kasihan begitu. Ini mau dipotong tangan, tapi sahabat Safwan korban ini kemudian kasihan. Karena kasihan beliau mengatakan, saya maafkan dan ikhlaskan untuk dia wahai Rasulullah. Jadi istilahnya nggak jadi kalau dalam masalah kita itu dicabut tuntutannya gitu. Ketika Safwan ini mau memaafkan dan mencabut tuntutannya, Rasulullah mengatakan, mengapa yang demikian itu tidak engkau lakukan sebelum melaporkan perbuatannya kepadaku? Mestinya kalau memaafkan ya sebelum
urusan itu sampai kepada seorang hakim, dan di saat itu hakimnya kan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau perkara itu sudah sampai pada seorang hakim, sampai kepada Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi kata maaf, ya tetap harus diputuskan. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, kenapa enggak tadi kan? Sehingga di masyarakat kita, di hukum kita itu juga ada yang namanya diselesaikan secara kekeluargaan, gitu kan? Diselesaikan secara kekeluargaan. Ya mungkin juga sahabat Sofwan ini emosi kan begitu, selendangnya diambil dan dicuri kan. Emosi saat kan seperti itu, tapi kan akhirnya ya kadang kasihan juga sama yang mencuri kan gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa tangan si pencuri dipotong bila barang tersebut dijaga pemiliknya walaupun tidak terkunci di tempat tertentu. Nah, ini selendang ini kan dijaga meskipun lokasinya di luar ruangan ya, di masjid atau di tempat umum, tapi kan dijaga, digunakan untuk bantal. Makanya dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i mengatakan selendang Sofwan sebetulnya di tempat yang terjaga dengan dijadikan sebagai bantal tidur. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwasanya kalau barang itu sudah dijaga kok tetap dicuri, yang mencuri potong tangan. Dalam kitab Al-Kanz milik Madhab Al-Hanafiyah, siapa yang mencuri barang dari masjid, ini ada masjid ini bahasanya, sedangkan masjid itu adalah milik Allah, maka ia harus dihukum potong tangannya, walaupun masjid itu tidak ditembok dengan dinding. Karena masjid didirikan bukan tempat sebagai menyimpan harta, maka tidak mungkin harta itu akan terjaga aman bila berada di masjid. Ini satu pembahasan khusus ya dalam sebuah kitab. Tidak ada teks hadisnya sebenarnya, tapi dalam kitab Al-Kanz milik Madhab Al-Hanafi dikatakan ya, kalau ada orang yang mencuri barang milik masjid ya tetap hukumannya potong tangan juga. Kalau sekarang kan banyak ya. Saya dapat cerita dari teman di salah satu masjid di Senen itu. Dulu ketika masih dikuasai preman itu masjid, karpet itu digotong keluar, diambil dengan terang-terangan. Karpet masjid. Bukan, Masjid At-Taibin. Masjid At-Taibin. Tapi sekarang sudah aman. Jadi ceritanya begitu. Pokoknya barang-barang masjid itu pada diambilin, dicuri kan gitu. Nah, jadi mungkin ini sebagai pedoman buat kita kan begitu. Tapi tentu saja tetap meskipun di masjid, meskipun barang-barang milik masjid ya sebagai pengelola kan tetap harus dijaga dengan baik. Yang berharga ya tentunya diamankan dan dikunci, tidak kemudian digeletakin begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya. Tadi sampaikan mengenai buah yang dicuri tadi, buah yang dicuri, buah kurma tadi. Kalau ini mungkin yang ini seandainya ada suatu pohon di tempat A, nah itu sampai buahnya ke tempat B, tetangganya. Nah itu setiap tetangganya itu buahnya itu mengambil itu tempat pencurian atau apa? Yang pertama itu, yang kedua, saatnya di lapangan ini kan banyak pohon mangga itu tadi. Nah, itu kalau buah itu gimana? Lagi musim ya. Sangat menggoda itu depan itu. Ya. Jadi sebenarnya barang-barang milik pribadi kita, termasuk pohon-pohon kita, pada dasarnya itu harus dijaga dan tidak
boleh mengganggu tetangga orang lain, termasuk sampai mengganggu termasuk kotoran dan sampahnya serta sejenisnya. Maka kalau kemudian pohon atau buah itu sampai gelantung di wilayahnya tetangga, ya sebenarnya itu bisa jadi dibolehkan dan bisa menjadi milik tetangga tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya kalau kemudian hal itu disampaikan dan dibicarakan. Mestinya hal itu harus sama-sama tahu dan sama-sama paham. Ya, kalau nggak mau buahnya diambil tetangga dan tidak sampai ke tetangga, ya dipotong aja gitu. Ya kan? Kalau tidak dipotong dan sampai ke tetangga, ya udah biarin aja diambil tetangga. Toh ketika panen juga ada anjuran untuk berbagi dengan tetangga. Oh, sudah kelihatan begitu. Iya kan? Nah, itu. Makanya kalau dalam masyarakat kita ya silahkan dibicarakan aja dengan baik-baik. Kalau nggak mau diambil tetangga, ya udah potong, udah biar nggak ganggu kan. Maksudnya pemiliknya yang motong. Kenapa? Karena ketika ada buah yang menggantung di halaman tetangga, tentunya kan kotoran sampahnya juga ada di situ, dedaunannya kan. Makanya saya sampaikan ya itu menjadi hak tetangga sebenarnya. Ya dibicarakan berdua secara baik-baik lah. Nah, yang kedua terkait dengan pohon atau buah di tempat umum ya, fasum kan. Biasanya ada yang mengklaim, yang klaim itu yang nanam siapa? Nah itu, ya kan? Yang nanam siapa? Meskipun sebenarnya jika itu yang nanam adalah pribadi, tapi di tempat umum, ya maka dia tidak mempunyai hak 100% sebenarnya. Nah, sehingga tentunya karena itu di tempat umum, kalau kasus kita ini di lingkungan masjid, ya kan, ada yang nanam ya paling tidak kalau mau ngambil izin sama yang nanam. Atau kalau misalkan yang nanam itu pihak RT, masyarakat umum untuk bareng-bareng, ya berarti bareng-bareng, bebas siapapun bisa ngambil, ya kan? Atau paling tidak minta izin, bilang sama yang di depan rumahnya, meskipun tidak depan rumah langsung. Kenapa? Karena ya tentu ketika ada orang yang memilih beli rumah di tempat umum, apalagi di depan fasum, itu kan diantaranya kan karena itu juga. Yang jelas kalau itu milik bersama, ya kan, ya tentunya mestinya semuanya bisa. Tapi kalau kemudian diumumkan silakan semuanya bisa ngambil, wah itu bisa ramai gitu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya misalkan nih kelengkeng ini kan di depan masjid, terus itu milik siapa? Yang berhak ngambil siapa? Begitu kan? Kenapa? Karena buktinya saya belum pernah lihat kelengkeng ini sampai benar-benar matang gitu, belum pernah. Belum matang udah habis semua. Bisa jadi yang ngambil itu adalah orang atau binatang kan begitu kan? Ya, jadi terkait hal-hal seperti itu yang fasum ya mungkin dikembalikan kepada adat kita, uruf kita masing-masing. Karena ada sebuah kaidah mengatakan al-adatu muhakamah. Adat kebiasaan di suatu daerah ketika tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam itu bisa berlaku. Nah, di kita ini adatnya seperti apa? Apakah dibagi bareng-bareng dan seterusnya kan itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu memang sangat menggoda itu pohon-pohon di depan kita ini. Apalagi kelengkeng ini kayaknya nggak pernah berhenti buahnya gitu. Cukup ya. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa jadi bahan bekal kita dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.